Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Surga ke-8. Di Istana Raja Dewa, Master Istana keempat Ling Xi masih mencari cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Pelayan Yun Xiu bergegas masuk dan berkata kepada Ling Qi, Tuan Istana keempat, Tuan Istana ketiga telah membawa orang-orang ke sini dan telah sampai di gerbang istana. Haruskah kita mengizinkannya masuk? Apa yang dia lakukan di sini? Ling Qi mengerutkan kening. Kepala istana ketiga memiliki istananya sendiri dan tidak perlu datang ke istana Raja Dewa sama sekali. Selain itu, setelah Raja Dewa membawa kepala istana pertama dan kepala istana kedua ke surga ke-9, beliau menyerahkan istana Raja Dewa kepada Ling Xi untuk dijaga. Orang lain di kuil tidak diizinkan memasuki istana Raja Dewa sesuka hati kecuali ada urusan penting. Sekarang setelah Master Istana ketiga tiba-tiba membawa orang ke sini, Ling Qi tahu bahwa orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kepala Istana ketiga berkata bahwa dia datang untuk membahas hal-hal penting dengan Kepala Istana keempat. Kata Yun Xiu, ayo, ikuti aku dan lihatlah. Setelah Ling Qi selesai berbicara, dia membawa Yun Xiu dan beberapa pengawal dewa dan berjalan menuju gerbang istana. Ling Qi membawa Yun Xiu dan beberapa pengawal dewa ke gerbang istana Raja Dewa, hanya untuk melihat Master Aula ketiga berdiri di sana bersama puluhan murid Aula ketiga dan pengawal dewa, tampak mengancam. Master istana ketiga memasang ekspresi muram, matanya memancarkan keserakahan dan perhitungan. Para murid dan pengawal dewa di belakangnya juga memasang ekspresi arogan, seolah-olah mereka telah mengamankan kemenangan. Tuan Istana ketiga, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke Istana Raja Ilahi? Ada urusan penting apa? Ling Xi bertanya dengan dingin. Ia berdiri tegak dan tegap, sorot matanya menunjukkan tekad dan semangat pantang menyerah. Meskipun menghadapi keunggulan jumlah pasukan dari pihak Master Istana ketiga, ia tidak berniat mundur. Kepala Istana ketiga melangkah maju, menatap Ling Qi dengan tatapan tajam, seolah-olah ia bisa melihat menembusnya. Kepala Istana keempat, ku dengar kau diam-diam membawa pengawal ilahi ke langit ke-6 beberapa waktu lalu, dan banyak dari mereka terluka. Benarkah itu? Ada nada bertanya dalam suaranya, seolah-olah dia telah memastikan bahwa Ling Qi mempunyai sebuah rahasia yang tidak dapat diungkapkannya. Ling Xi mengerutkan kening dan berpikir dalam hati bahwa Master Istana ketiga jelas telah datang dengan persiapan dan sengaja memancing masalah. Namun, ia tidak panik. Malah, ia menjawab dengan tenang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memimpin pasukan suci dalam misi mereka, dan tentu saja aku punya alasan. Alasan? Master Istana ketiga mencibir, tawanya penuh ejekan. Sebagai Master Istana keempat, kau tidak tinggal di surga ke-8, melainkan diam-diam mengirim pasukan pengawal dewa ke surga ke-6. Bagi seorang pria, ini adalah pelanggaran aturan kuil. Yang lebih penting, kau menyebabkan para penjaga dewa terluka sia-sia. Bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini? Dia sengaja membesar-besarkan masalah, mencoba menimbulkan ketidakpuasan di antara para pengawal dewa lainnya untuk mencapai motif tersembunyi miliknya. Wajah Ling Xi menggelap, dan ia terbakar amarah, tetapi ia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Istana ketiga, apakah Anda menanyai saya? Jangan lupa, Istana Raja Ilahi sekarang berada di bawah pengawasan saya, dan saya berhak mengerahkan pengawal ilahi untuk menjalankan misi. Dia tahu bahwa Master Istana ketiga selalu mendambakan kekuasaan Istana Raja Dewa, dan kali ini dia sengaja mencari masalah untuk menguasai Istana Raja Dewa saat Raja Dewa sedang pergi. Penjaga, secercah keserakahan terpancar di mata Master Istana ketiga, seolah ia ingin menguasai semua yang ada di Istana Raja Ilahi. Kurasa kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki Istana Raja Ilahi. Apa kau begitu durhaka sekarang karena Raja Ilahi sedang pergi? Demi Chen Ping, para pengawal ilahi dikerahkan dan bahkan terluka. Kalian harus tahu bahwa para pengawal ilahi ini melindungi Istana Raja Ilahi. Kau begitu peduli pada Chen Ping,
apa kau berselingkuh dengannya? Jangan lupa, kultivator wanita dari klan dewa tidak boleh menikah dengan pria dari klan lain. Kalau sekarang kau dipermainkan Chen Ping, tubuhmu akan kotor. Kau tak layak menjadi wanita klan dewa, apalagi menjadi kepala kuil. Dia sengaja mengangkat topik tentang aturan Tuhan, mencoba untuk membangkitkan emosi orang lain. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ling Si berteriak dengan marah. Ia tak menyangka kepala istana ketiga begitu tak tahu malu dan terang-terangan memfitnahnya. Sebagai kepala aula keempat kuil, Ling Si tentu tahu aturan para dewa. Bagaimana mungkin ia membiarkan Chen Ping menempati tubuhnya dengan mudah? Sekarang Master Istana ketiga memfitnah dan sengaja menyiramkan air kotor kepada orang lain. Para penjaga dewa di belakang Ling Qi juga menunjukkan ekspresi marah, mengepalkan senjata mereka, dan siap melindungi Ling Qi kapan saja. Yun Xiu bahkan lebih marah, dengan tatapan mata yang tajam. Jika dia bisa mengalahkan Master Istana ketiga, dia pasti sudah membunuh orang ini sejak lama. Master Aula ketiga melambaikan tangannya ke belakang, dan murid-murid Aula ketiga di belakangnya segera melangkah maju dan mengambil posisi bertarung. Mereka semua menggosok-gosokkan tangan mereka, dengan keganasan dan provokasi di mata mereka, seolah-olah mereka tidak sabar untuk bertindak. Hari ini aku akan membawa orang ke Istana Raja Dewa untuk memeriksa situasi di dalam dan melihat apakah kalian benar-benar menganggap Istana Raja Dewa sebagai wilayah kalian sendiri. Master Istana ketiga mengatakan ini, suaranya penuh ancaman, mencoba memaksa Ling Qi untuk tunduk dengan cara ini. Lancang, Ling Si berteriak keras, suaranya menggema bagai lonceng, membuat telinga orang-orang di sekitarnya berdengung. Bagaimana kau bisa memasuki Istana Raja Ilahi begitu saja? Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintah Raja Ilahi. Dia tahu bahwa Istana Raja Dewa adalah inti kuil, tempat banyak rahasia dan harta karun tersembunyi, dan dia tidak boleh membiarkan seseorang dengan niat jahat seperti Master Istana ketiga untuk masuk. Raja Dewa sekarang berada jauh di surga ke-9, akulah yang memutuskan di sini. Setelah kepala istana ketiga selesai berbicara, dia hendak memimpin anak buahnya untuk memaksa masuk. Para murid dan pengawal dewa di belakangnya juga bergegas maju, mencoba menerobos garis pertahanan Ling Qi dan yang lainnya. Ling Qi dan para pengawal dewa di belakangnya segera menghunus senjata mereka dan menghalangi jalan Master Istana ketiga dan yang lainnya. Mata mereka menampakkan tekad dan keteguhan hati, seolah berkata kepada Master Istana ketiga bahwa jika ia ingin memasuki Istana Raja Dewa, ia harus melangkahi mayat mereka. Tuan Istana ketiga, Anda membawa orang untuk memaksa masuk ke Istana Raja Ilahi. Apakah Anda merencanakan pemberontakan? Ling Qi bertanya dengan dingin, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Dia tahu bahwa perilaku Master Istana ketiga telah melanggar peraturan kuil secara serius. Jika dia dibiarkan terus seperti itu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ekspresi kepala istana ketiga berubah, tetapi ia segera kembali tenang. Pemberontakan, aku menjunjung tinggi aturan kuil. Kau mengirim pengawal ilahi tanpa izin dan menolak kami masuk ke Istana Raja Ilahi untuk menyelidiki. Siapa yang tahu apa yang kau rencanakan di sana? Dia mencoba mencari alasan untuk perilakunya, tetapi alasan itu nampaknya sangat lemah. Tepat ketika kedua belah pihak di ambang perang, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit. Bayangan hitam itu makin membesar dan perlahan dua sosok muncul. Semua orang mendongak dan melihat Pangeran Wu dan Tetua Agung perlahan turun dari langit. Mereka memancarkan aura yang kuat, seolah membawa tekanan tak terlihat, yang membuat semua orang yang hadir merasakan jantung berdebar. Haha, sepertinya kita tiba di waktu yang tepat. Pangeran Wu berkata sambil tersenyum, senyumnya menampakkan rasa bangga dan licik, seolah-olah dia sudah mengantisipasi situasi saat ini. Ling Si menatap Pangeran Wu dan Tetua Agung dengan dingin, orang-orang dari Istana Dao Jahat, apa yang kalian lakukan di sini? Wajah Ling Qi tampak sangat jelek. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari Istana Jahat datang ke Istana Raja Dewa.
Untuk waktu yang lama, tidak ada festival atau pertukaran antara kuil dewa dan kuil kejahatan. Namun begitu dia selesai berbicara, Lingki segera menatap Master Istana Ketiga, mengerutkan kening, seolah-olah dia memahami sesuatu. Tuan Istana Ketiga, kaulah yang membawa orang-orang dari Istana Jalan Jahat ke sini, kan? Kau bahkan berkolusi dengan mereka, apa kau tidak takut dihukum? Lingki menanyai Master Istana Ketiga. Kepala Istana Ketiga tidak menyangka Pangeran Wu dan Tetua Agung akan datang secepat ini. Mereka sudah sepakat bahwa setelah Pangeran Wu memasuki Istana Raja Dewa, mereka berdua akan muncul dan kemudian menyerang Istana Raja Dewa. Sekarang karena segala sesuatunya belum tercapai, Master Istana Ketiga tidak ingin terlalu dini mengungkap kolusinya dengan Istana Jahat. Tuan Istana Keempat, berhenti bicara omong kosong. Kurasa kaulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Master Istana Ketiga secara langsung menyangkalnya dan menolak mengakuinya sama sekali. Namun siapa sangka Pangeran Wu tersenyum tipis dan berkata, Tuan Istana Keempat, saya sarankan Anda untuk lebih bijaksana dan keluar dari Istana Raja Ilahi. Biarkan Tuan Istana Ketiga masuk dan menyelidiki. Perkataan Pangeran Wu secara langsung mengungkapkan sikapnya, membuat Master Istana Ketiga merasa sangat malu. Pangeran Wu, beraninya kau, Aula Dao Jahat, ikut campur dalam urusan internal Aula Ilahi kami. Apa kau mencoba memprovokasi perang antara kedua Aula? Dia tahu bahwa kemunculan Pangeran Wu dan Tetua Agung kali ini pasti memiliki motif tersembunyi. Sang Tetua Agung melangkah maju, dan aura kuat langsung dilepaskan, yang membuat Lingki dan para pengawal dewa di belakangnya terengah-engah. Momentum itu bagai gunung tak terlihat, menekan orang-orang hingga hampir mencekik mereka. Gadis kecil, jangan tak tahu malu. Tetua Agung berkata dengan dingin, hari ini kita harus memasuki Istana Raja Ilahi. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Suaranya dingin dan kejam, seolah mengumumkan nasib Lingki dan yang lainnya. Lingxi menggertakkan giginya, berusaha menahan tekanan yang dilepaskan oleh Tetua Agung. Tubuhnya sedikit gemetar, tetapi tatapannya tetap tegas, jika kau ingin memasuki Istana Raja Dewa, kau harus melangkahi mayatku. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang menyangkut martabat Istana Raja Dewa dan masa depan kuil, dan dia tidak boleh mundur. Haha, karena kamu tidak tahu berterima kasih, maka kita tidak punya pilihan selain bertindak. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Tunggu, Pangeran Wu menghentikan Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, serahkan Tuan Istana Keempat ini kepadaku. Aku ingin menantangnya dalam duel 1 lawan 1. Setelah aku mengalahkannya, aku akan menggunakannya untuk melampiaskan amarahku. Setelah mengatakan ini, Pangeran Wu menatap Master Istana Ketiga dan berkata, Master Istana Ketiga, kau tidak keberatan, kan? Aku belum pernah bermain dengan wanita dari klan dewa. Wajah Master Istana Ketiga berkedut 2 kali, lalu dia menggelengkan kepalanya, jika Pangeran Wu menyukainya, silakan bermain. Meskipun Master Istana Ketiga tidak ingin mengungkap kolusinya dengan Istana Dao Jahat, jelas bahwa Pangeran Wu ingin menyeretnya ke dalam air, dan Master Istana Ketiga tidak dapat mengatakan apa-apa. Tampaknya hari ini, dia hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Tuan Istana Ketiga, kau sungguh hina dan tak tahu malu. Kau benar-benar berkolusi dengan orang-orang Istana Jalan Jahat. Master Istana Keempat Lingxi mengutuk. Tuan Istana Keempat, tolong berhenti memarahiku. Simpan sedikit tenaga untuk menahan api nafsuku nanti. Pangeran Wu mencibir, kalahkan aku dulu, baru kita bicara. Master Istana Keempat, Lingki yang abadi, gemetar dan melayang ke langit. Pangeran Wu menoleh ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, mohon bersabar. Setelah aku melenyapkan keempat kepala istana ini, Istana Raja Ilahi akan mudah dijangkau. Pangeran, hati-hati, Sang Tetua Agung mengingatkan. Pangeran Wu mengangguk,
berubah menjadi seberkas cahaya tajam dan melayang ke langit, seketika bertemu dengan Master Istana keempat Ling Qi yang tinggi di langit. Fluktuasi energi spiritual yang kuat mengelilingi mereka berdua, seolah-olah mendistorsi ruang di sekitarnya. Ling Xi memegang pedang panjang di tangannya, bilah pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin. Matanya setajam elang, menatap tajam Pangeran Wu. Pangeran Wu mengepalkan tinjunya, yang dikelilingi oleh energi iblis hitam dan memancarkan aura suram. Tuan Istana keempat, hari ini adalah hari di mana kau akan dikalahkan. Pangeran Wu berteriak keras dan melancarkan serangan pertama. Ia melesat ke arah Ling Qi bagai meteor hitam, dan tinjunya menghantam Ling Qi dengan suara siulan. Ling Xi mendengus dingin, dan dengan mudah menghindari serangan itu dengan sekejap. Pada saat yang sama, ia mengayunkan pedang di tangannya, dan energi pedang yang tajam menebas ke arah Pangeran Wu. Energi pedang itu bagaikan embun beku, dan kemanapun ia lewat, retakan-retakan kecil tercipta di ruang angkasa. Pangeran Wu terkejut dan segera menghindar ke samping. Energi pedang itu melewati ujung bajunya dan membuat lubang di bajunya. Diam-diam ia berkata dalam hatinya, ini tidak baik. Ia tidak menyangka Tuan Istana keempat begitu sulit dihadapi. Kerumunan orang yang menyaksikan pertempuran di bawah, di sisi kuil, Yunxiu mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, tetapi lebih dari itu adalah kepercayaan pada Ling Qi. Dia terus bergumam, Master Istana keempat, kau harus menang. Para penjaga surgawi di belakangnya juga memasang ekspresi gugup, mata mereka terus mengikuti pertempuran di langit. Wajah kepala istana ketiga tampak muram. Ia tidak menyangka Pangeran Wu akan dirugikan sejak awal. Para murid tiga ola di sampingnya berbisik satu sama lain, dengan raut wajah khawatir. Seseorang berbisik, bisakah Pangeran Wu ini melakukannya? Jangan biarkan dia membuat kita mendapat masalah nanti. Master istana ketiga melotot ke arah lelaki itu, yang begitu ketakutan hingga dia segera diam. Tetua Agung Ola Jalan Jahat berdiri di samping, sedikit mengernyit. Ia tidak menyangka Master Aula keempat Ling Qi akan begitu kuat. Ia agak tidak puas dengan penampilan Pangeran Wu, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan tenang. Ketika Pangeran Wu melihat serangannya meleset dan malah diserang balik oleh Ling Qi, dia merasa sedikit cemas. Ia melancarkan serangan lain, menendangkan kakinya ke udara dan melesat ke arah Ling Qi seperti bola meriam. Bersamaan dengan itu, ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Energi iblis hitam menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga-naga iblis yang ganas, menerkam Ling Qi. Ekspresi Ling Xi tetap tidak berubah. Ia menarikan pedang di tangannya dengan cepat, dan energi pedang terjalin menjadi jaring pedang raksasa, mencabik-cabik naga jahat itu satu demi satu. Setelah naga ajaib itu hancur, ia berubah menjadi asap hitam, tetapi segera mengembun lagi dan menyerbu ke arah Ling Qi lagi. Hah, hanya itu saja yang bisa kamu lakukan. Ling Xi berkata dengan dingin, lalu dia melesat dan langsung muncul di belakang Tuan Wu, menusuk punggung Tuan Wu dengan pedangnya. Pangeran Wu merasakan hawa dingin di punggungnya dan bergegas maju, nyaris menghindari pedang itu, tetapi pedang itu masih meninggalkan bekas berdarah di punggungnya. Brengsek, Pangeran Wu meraung marah. Ia merasa dirinya pasif di depan Ling Qi dan benar-benar ditekan olehnya. Dia sangat cemas. Jika dia tidak bisa membalikkan keadaan secepat mungkin, dia mungkin akan kalah hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, lalu mengeluarkan pil hitam dari tangannya dan menelannya tanpa ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, dan kekuatan dahsyat meledak di tubuhnya. Tubuhnya langsung membengkak, otot-ototnya menonjol tinggi, matanya memerah, dan ia memancarkan aura gila. Tuan Istana keempat, bersiaplah untuk mati. Pangeran Wu berteriak keras dan kembali menyerbu Ling Qi. Kecepatannya 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan tinjunya pun jauh lebih kuat. Ketika Ling Qi melihat perubahan pada Pangeran Wu, hatinya sedikit bergetar, tetapi dia tidak mundur. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya,
dan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari pedang itu bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Dia menyerbu ke arah Pangeran Wu, dan pedang serta tinjunya bertabrakan lagi, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Kali ini, meskipun kekuatan Pangeran Wu telah meningkat pesat, Ling Qi masih lebih unggul dengan keterampilan pedangnya yang luar biasa dan gerakan tubuhnya yang fleksibel. Pedangnya seperti ular yang lincah, terus-menerus meninggalkan luka di tubuh Pangeran Wu. Luka-luka di tubuh Pangeran Wu semakin bertambah, dan darah terus mengalir, membuat pakaiannya menjadi merah. Mustahil, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkannya? Pangeran Wu berteriak gila-gilaan dalam hatinya, matanya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Dia melancarkan serangan gila lainnya, tetapi semuanya diselesaikan oleh Ling Qi satu persatu. Kepala istana ketiga di bawah melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah sangat muram. Ia tahu jika Pangeran Wu kalah, kolusinya dengan istana jahat akan terbongkar, dan ia akan menghadapi hukuman berat dari kuil. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Orang-orang di kuil bersorak satu demi satu. Melihat Master Istana keempat begitu berani, hati mereka dipenuhi rasa bangga dan gembira. Yun Xiu melompat kegirangan dan berteriak, "Tuan Istana keempat sungguh hebat. Kalahkan penjahat ini." Tepat ketika Pangeran Wu perlahan-lahan kehilangan kekuatan dan hendak menyerah, Sang Tetua Agung akhirnya tidak tahan lagi. Ia melesat dan seketika muncul di langit, siap membantu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara agung terdengar dari kejauhan, "Orang-orang dari kuil jahat, beraninya kalian bersikap begitu lancang di kuilku." Pada saat kritis ini, aura kuat tiba-tiba datang dari kedalaman istana Raja Dewa. Aura itu bagaikan gelombang pasang, membawa kekuatan yang tak tertahankan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang terkejut dan melihat ke arah dalam istana Raja Dewa, mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ini tidak mungkin 4 penjaga istana Raja Ilahi, kan? Ekspresi wajah Master Istana ketiga berubah, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia tidak menyangka ada eksistensi sekuat itu di istana Raja Dewa, yang membuat rencana awalnya mulai goyah. Lagi pula, keempat penjaga itu hanya terdengar keberadaannya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat mereka. Sang Tetua Agung juga mengerutkan kening, "Aku tidak menyangka akan ada keberadaan sekuat itu di istana Raja Dewa." Ada sedikit ketakutan di matanya, dan dia jelas menyadari rumitnya masalah ini. Hati Ling Qi tergerak. Dia tahu bahwa itu pasti keempat penjaga istana Raja Dewa yang telah terbangun. Karena hanya 4 penjaga agung yang dapat melepaskan aura mengerikan seperti itu. Keempat penjaga tersebut adalah Santo Pelindung Istana Para Dewa. Kekuatan mereka tak terkira dan mereka telah menjaga keamanan Istana Para Dewa. Gangguan yang disebabkan oleh Master Istana ketiga dan yang lainnya akhirnya membuat mereka khawatir. Benar saja. Sesaat kemudian, sesosok perlahan berjalan keluar dari kedalaman istana Raja Dewa. Ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi emas, dengan wajah bermartabat dan kesakralan yang tidak dapat diganggu-gugat di matanya. Dia memegang pedang panjang di tangannya, bila pedang itu memancarkan cahaya dingin, seakan mengandung kekuatan tak terbatas. Aura yang kuat terpancar dari seluruh tubuhnya, dan aura itu nyata seperti substansi, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Melihat ini, Ling Qi segera memaksa Pangeran Wu mundur dan berjalan mendekati pria itu. "Salam, Tuan Pelindung." Ling Qi dan para pengawal dewa di belakangnya segera berbicara dengan penuh hormat, mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa kemunculan wali ini akan mengubah situasi saat ini. Lelaki berbaju zirah emas itu mengangguk, mengakui identitasnya. Kemudian dia melirik Master Aula ketiga, Pangeran Wu, Tetua Agung, dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Dasar orang gila yang berani, beraninya kalian bertindak liar di depan istana Raja Ilahi. Apa kalian sudah bosan hidup?" Suaranya sekeras bel,
membuat telinga orang-orang di sekitarnya berdengung. Ekspresi kepala aula ketiga berubah, tetapi ia segera menenangkan diri dan berkata, "Siapa kau? Beraninya kau ikut campur dalam urusan kuil kami?" Dia mencoba menggunakan metode ini untuk menutupi ketakutannya, tetapi suaranya gemetar, dan dia jelas merasa bersalah. Pria berbaju zirah emas itu mencibir, "Aku salah satu dari 4 penjaga istana Raja Ilahi, dan aku diperintahkan untuk melindungi istana Raja Ilahi. Kau telah menerobos masuk ke istana Raja Ilahi tanpa izin dan bahkan mencoba menyerang penguasa 4 istana. Kau benar-benar mencari kematian." Suaranya dipenuhi amarah dan keagungan, seolah-olah dia tengah mengumumkan kejahatan Master Istana Ketiga dan yang lainnya. Sang Tetua Agung melangkah maju, secercah ketakutan terpancar di matanya. "Aku tidak menyangka 4 penjaga istana Raja Ilahi yang legendaris itu benar-benar ada. Namun, meskipun kalian berempat bersatu, kalian tidak akan bisa menghentikan kami." Dia mencoba memberi dirinya keberanian dengan cara ini, tetapi nadanya jelas tidak setegas sebelumnya. Pria berbaju zirah emas itu mencibir, "Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan." Setelah mengatakan ini, aura pria berbaju emas itu meningkat lagi, dan tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh gerbang istana Raja Dewa. Tekanan itu bagai sebuah zat, membuat Master Istana Ketiga, Pangeran Wu, Tetua Agung, dan yang lainnya merasa tercekik. Wajah kepala istana ketiga berubah. Ia tidak menyangka istana Raja Dewa benar-benar memiliki penjaga, dan para penjaganya begitu kuat. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dapat dengan mudah memasuki istana Raja Dewa dengan keunggulan jumlah dan dukungan dari istana Dao Jahat, tetapi sekarang tampaknya segalanya jauh dari sesederhana yang mereka bayangkan. Pria berbaju zirah emas itu menatap tajam ke arah Master Istana Ketiga dan yang lainnya. Tatapannya seolah mampu menembus jiwa dan membuat orang bergidik. Pedang panjang di tangannya bergetar sedikit, dan cahaya dingin di pedang itu berkedip-kedip, seolah memperingatkan orang gila yang berani menyinggung Istana Raja Dewa. Butiran keringat halus muncul di dahi Master Istana Ketiga, dan matanya menampakkan kepanikan dan keengganan. "Awalnya aku pikir semuanya berada dalam kendaliku, tetapi aku tidak menyangka bahwa keempat penjaga istana Raja Dewa benar-benar ada dan kekuatan mereka begitu mengerikan." Dia diam-diam melirik Pangeran Wu dan Tetua Agung di sampingnya dan mendapati mereka berdua memasang ekspresi serius dan jelas merasa bahwa situasi saat ini sedang sulit. Pangeran Wu menggertakkan giginya, energi iblis hitam di tubuhnya terus bergulir, dan hatinya dipenuhi amarah dan kehinaan. Sebagai pangeran istana jahat, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu? Namun, menghadapi para pengawal istana Raja Dewa, ia tak berani bertindak gegabah. Ia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan menatap pria berbaju zirah emas itu. Sang Tetua Agung menyipitkan matanya dan berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi tersebut. Dia tahu bahwa jika masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, konflik antara kuil jahat dan kuil dewa akan semakin parah, yang dapat mengakibatkan bencana besar. Dia mencoba mencari kesalahan pada ekspresi lelaki berbaju zirah emas itu, tetapi tidak menemukan apapun. Lingqi berdiri di belakang pria berbaju zirah emas, merasa aman. Dia tahu bahwa dengan adanya penjaga ini, Master Istana Ketiga dan yang lainnya tidak akan berani bertindak gegabah lagi. Dia menatap Master Istana Ketiga dengan dingin, matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan, seolah berkata kepadanya, "Konspirasimu tidak akan berhasil." Yunxiu dan para pengawal dewa juga memegang senjata mereka erat-erat, mata mereka menunjukkan tekad dan kewaspadaan. Mereka tahu bahwa kebuntuan itu dapat berubah menjadi pertempuran sengit kapan saja dan mereka harus selalu siap. Seiring berjalannya waktu, suasana menjadi semakin menyedihkan. Semua orang merasakan sulit bernafas, seolah ada gunung tak terlihat yang menekan jantung mereka. Para bawahan penguasa istana ketiga mulai berbisik satu sama lain, dengan raut wajah khawatir. Mereka tidak tahu bagaimana konfrontasi ini akan berakhir. Akhirnya,
Kepala istana ketiga tak kuasa menahan diri untuk berbicara, suaranya bergetar. Tuan Pelindung, kami bertindak gegabah hari ini. Tapi kami juga bertindak demi kepentingan kuil. Kepala istana keempat secara diam-diam mengirim para pengawal ilahi ke surga ke-6 dan melukai mereka, yang merupakan pelanggaran aturan kuil. Kami hanya ingin memasuki istana Raja Dewa untuk memeriksa situasi, kami tidak punya niat lain. Pria berbaju zirah emas itu mencibir, demi kuil. Kau berkolusi dengan orang-orang kuil jalan jahat dan berusaha merebut istana Raja Ilahi saat Raja Ilahi pergi. Bisakah kau juga mengatakan bahwa ini demi kuil? Tindakanmu telah melanggar aturan kuil secara serius. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, tidak seorang pun akan bisa pergi dari sini. Ekspresi Master Istana ketiga berubah. Ia tak menyangka pria berbaju zirah emas itu begitu tangguh. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Pangeran Wu berteriak dengan marah, jangan pergi terlalu jauh. Kami di istana Dao jahat tidak bisa dianggap remeh. Tatapan pria berbaju zirah emas itu berubah dingin, dan ia mengangkat pedang di tangannya sedikit. Energi pedang yang dahsyat langsung meledak dan menerjang Pangeran Wu. Pangeran Wu terkejut dan cepat-cepat menghindar ke samping, tetapi energi pedang itu seperti lintah di tumitnya, mengejarnya dengan dekat. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk menahan serangan itu. Kalau berani lancang lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata pria berbaju zirah emas itu dingin. Melihat hal itu, sang tetua agung tahu bahwa masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Dia melangkah maju dan berkata, Tuan Wali, kami tidak ingin bermusuhan dengan kuil. Tapi kami memang bersalah hari ini, dan kami bersedia membayar harganya. Saya ingin tahu bagaimana Tuan Wali ingin menyelesaikan masalah ini. Pria berbaju zirah emas itu merenung sejenak dan berkata, Kepala istana ketiga berkolusi dengan istana jalan jahat dan mencoba memberontak. Dia pantas dihukum mati sesuai kejahatannya. Namun, mengingat dia juga anggota kuil suci, aku bisa memberinya kesempatan hari ini. Dia hanya perlu meninggalkan kultivasinya sendiri untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Sedangkan untuk kalian berdua dari istana jalan jahat, segera tinggalkan istana Raja Ilahi dan jangan pernah menginjakkan kaki di istana Raja Ilahi lagi. Kalau tidak, jangan salahkan kami di istana Raja Ilahi karena bersikap kasar. Mendengar ini, wajah Master Istana ketiga menjadi sangat pucat. Meninggalkan kultivasi sendiri, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Pangeran Wu dan Tetua Agung saling berpandangan dengan keraguan di mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak menyetujui persyaratan pria berbaju besi emas itu, mereka tidak akan bisa lolos tanpa cedera hari ini. Suasana kembali hening, semua orang menunggu keputusan dari Master Istana ketiga dan yang lainnya. Suasana mencekam di kehampaan itu menjadi semakin berat, seolah-olah badai akan datang. Di saluran hampa, Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, telah lama melupakan waktu dan ruang. Di matanya, yang ada hanyalah meteor api yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ribuan meteor api akan berubah menjadi kembang api yang menyilaukan. Pria itu memandang meteor yang ditembakkan dari tanah keabadian, yang berubah menjadi kembang api di bawah pedang Chen Ping, dan tidak dapat menahan perasaan terkejut. Aku tidak tahu berapa lama, tapi bola api itu berakhir. Chen Ping kembali ke sisi pria itu. Pada saat ini, aura Chen Ping sedang mengalami perubahan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan lingkaran cahaya kemasan. Senior, bolehkah saya pergi dari sini sekarang? Chen Ping bertanya pada pria itu. Tentu saja, pria itu menatap Chen Ping dan tersenyum kecil. Terima kasih, senior. Chen Ping dengan gembira menangkupkan kedua tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetapi ketika dia mengepalkan tinjunya, pria itu tiba-tiba mengerutkan kening, lalu menatap tangan Chen Ping dengan matanya.
Melihat pemandangan ini, Chen Ping sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang sedang dilihat pihak lain. Apa yang ada di tanganmu? Pria itu menjadi sedikit bersemangat dan meraih tangan Chen Ping dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Chen Ping merentangkan tangannya. Tidak ada apa-apa di tangannya. Saya bertanya, apakah itu cincin Tianlong di tanganmu? Pria itu menatap cincin di tangan Chen Ping dan bertanya. Ya, ini yang diwariskan ayahku. Chen Ping mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan penuh semangat. Senior, apakah kamu mengenali cincin ini? Sejak Chen Ping tiba di surga, dia belum pernah menemui cabang istana Tianlong. Maka, untuk waktu yang lama, Chen Ping berpikir bahwa tidak ada istana Tianlong di surga. Mungkin olah-olah yang tersisa berada di dunia lain, atau di tempat lain, dan ia belum menemukannya. Tetapi sekarang, orang di depannya tiba-tiba mengenali cincin Tianlong di tangannya, jadi dia mungkin seseorang dari istana Tianlong. Bawahanku Wan Jianxing memberi hormat kepada kepala istana. Pria itu tiba-tiba berlutut di depan Chen Ping, wajahnya penuh kegembiraan. Apakah Anda anggota istana Tianlong? Tanya Chen Ping, menahan kegembiraannya. Ya, saya anggota istana Tianlong. Wan Jianxing mengangguk. Bagus, tolong bangun. Chen Ping membantu Wan Jianxing berdiri dan berkata, jadi, seluruh kuil ini bawahanku. Tentu saja, akulah yang mendirikan kuil itu, jadi tentu saja aku juga bawahan kepala kuil. Wan Jianxing mengangguk. Chen Ping hampir pingsan ketika mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan Istana, aku heran kenapa kau mendesah. Tanya Wan Jianxing. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping telah berselisih dengan pihak kuil, dan beberapa kepala kuil telah dibunuh oleh Chen Ping. Sekarang tampaknya Chen Ping membunuh semua anak buahnya sendiri. Jangan panggil aku Master Istana, panggil saja aku Chen Ping. Aku hanya mendesah karena segala sesuatunya tidak terduga. Aku tidak menyangka kuil akan menjadi kekuatanku. Chen Ping berkata tanpa daya. Tuan Chen, senang sekali bertemu denganmu. Kupikir aku takkan pernah bisa membalas kebaikanmu. Wan Jianxing berkata dengan bersemangat. Chen Ping tahu bahwa Wan Jianxing pasti telah menerima bantuan dari ayahnya dan menjadi anggota istana Tianlong. Tolong bawa aku pergi dari sini dulu. Aku harus pergi ke surga ke-8 sesegera mungkin. Kuil itu mungkin dalam bahaya sekarang. Chen Ping mendesak Wan Jianxing untuk mengirimnya pergi. Tuan Chen, dengan kekuatan Anda saat ini, sangat berbahaya untuk pergi ke surga ke-8. Saya bisa memberikan warisan ini kepada Anda untuk membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Kata Wan Jianxing. Ketika Chen Ping mendengar kabar baik ini, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu jangan menunggu, sampaikan saja kepadaku. Surga ke-8, di depan istana Raja Dewa. Suasana masih sangat hikmat, tak seorang pun berani bergerak, dan tak seorang pun berani melangkah. Mata Master Aula ketiga berkedip-kedip saat ia dengan cepat menghitung dalam benaknya. Ia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan cemas kepada Pangeran Wu dan Tetua Agung, kalian berdua, jika kita mundur hari ini, aku pasti akan mati. Tetapi kalian mungkin juga tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Aku berjanji, jika kau bisa membantuku selamat dari bencana ini, kuilku akan menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan kuil jalan jahat di masa depan. Aku juga akan memberimu banyak harta rahasia di istana Raja Dewa untuk kau pilih. Pangeran Wu dan Tetua Agung saling berpandangan, keduanya menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Tetua Agung menyipitkan matanya dan setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia merasa keuntungannya sungguh menggiurkan. Jika ia mundur saat ini, bukan hanya ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, ia mungkin juga akan dihukum oleh kepala istana. Terlebih lagi, sekarang istana jahat telah menjadi musuh kuil dewa, ia tidak perlu takut. Tuan Pelindung, mohon segera bertindak untuk menghancurkan Tuan Istana ketiga. Jangan sampai dia mencoreng nama baik kuil kita.
Ling Qi sangat marah saat melihat Master Istana Ketiga benar-benar mengucapkan kata-kata pengkhianatan terhadap kuil di depan umum. Bagaimana mungkin harta rahasia kuil dapat diambil begitu saja oleh kuil jahat? Diam! Pria berbaju zirah emas itu memelototi Ling Qi, lalu menatap Pangeran Wu dan Tetua Agung, lalu berkata, "Kalau kalian pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Soal bagaimana cara menghukum kepala istana ketiga, itu urusan internal kuil kami. Kalian, istana Dao jahat, tidak perlu ikut campur. Bagaimana jika kita harus melindungi Master Istana Ketiga?" tanya Tetua Agung. Lalu mati. Aura lelaki berbaju zirah emas itu meledak lagi, dan tekanan yang mengerikan menyelimuti semua orang. Jangan pergi terlalu jauh," teriak Tetua Agung tiba-tiba, dan tubuhnya secepat kilat, menyerbu ke arah pria berbaju zirah emas itu. Ia mengayunkan tongkat sihir di tangannya, dan cahaya sihir hitam melesat ke arah pria berbaju zirah emas itu bagai kilat. Lelaki berbaju zirah emas itu tampak galak, dan dia memegang pedang di tangannya secara horizontal untuk menghalangi cahaya jahat itu, tetapi benturan yang kuat itu menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak menyangka Sang Tetua Agung akan tiba-tiba bertindak, dan dia berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah. Sang Tetua Agung memanfaatkan situasi tersebut dan terus menyerang dengan kilatan tubuhnya. Cahaya sihir hitam dari tongkat sihirnya jatuh bagai tetesan air hujan. Lelaki berbaju zirah emas itu berjuang keras untuk melawan, mengayunkan pedang panjangnya dan menciptakan gelombang bayangan pedang yang bertabrakan dengan cahaya ajaib, menimbulkan ledakan raungan. Akan tetapi, seiring berlanjutnya pertempuran, lelaki berbaju zirah emas itu perlahan-lahan kewalahan. Pergerakannya mulai melambat, dan bayangan pedang tidak lagi sepadat. Sang Tetua Agung memanfaatkan kesempatan itu dan mengerahkan kekuatannya secara tiba-tiba, mengirimkan telapak tangan iblis hitam yang besar ke arah laki-laki berbaju zirah emas. Pria berbaju zirah emas itu tak mampu menghindar dan terkena telapak tangan iblis. Tubuhnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh tersungkur ke tanah. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati dirinya terluka parah. Semua orang kemudian menyadari bahwa para penjaga istana Raja Dewa lemah di dalam. Melihat hal itu, Sang Tetua Agung merasa lega dan senyum puas muncul di wajahnya. "Hahaha, aku jadi heran kenapa kamu selalu sombong tapi nggak berani bertindak. Ternyata kamu pecundang yang cuma bisa bikin orang takut." Sang Tetua tertawa terbahak-bahak. Master Istana Ketiga menghela napas lega melihat ini. Awalnya ia mengira penjaga ini begitu kuat, tetapi sekarang tampaknya ia hanya mencoba menakut-nakuti orang. Melihat ini, Master Aula keempat Ling Qi menjadi sangat cemas dan segera berteriak kepada pria berbaju zirah emas itu, "Master Guardian, cepat panggil 3 pengawal lainnya. Dengan kita berempat bekerja sama, Tetua Agung Aula jahat ini pasti bukan tandingannya." Namun pria berbaju zirah emas itu tetap diam. Raut wajahnya serius saat ia perlahan berdiri dan berbisik, "Dari keempat penjaga, hanya aku yang terjaga sekarang." Ketika ini terjadi, semua orang terkejut. Secercah kegembiraan terpancar di mata Master Istana Ketiga, sementara Pangeran Wu dan Tetua Agung menjadi semakin tidak bermoral. Sang Tetua Agung mencibir, "Jadi kau hanya macan kertas. Hari ini, aku akan membuat istana Raja Ilahimu membayar harganya." Sambil berbicara, dia kembali menyerbu ke arah lelaki berbaju zirah emas, siap mengalahkannya dalam satu serangan. "Berhenti!" Diiringi suara pedang, sesosok muncul dari kehampaan. Ketika sosok itu mendekat, semua orang menyadari bahwa itu adalah Chen Ping. Chen Ping. Ketika Ling Qi melihat Chen Ping, ia langsung terkejut. Ia tahu bahwa Chen Ping telah dijebak di lorong hampa oleh penguasa Aula Ketiga menggunakan teknik terlarang para dewa. Jika Anda terjebak di dalamnya, ada kemungkinan besar Anda tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Namun kini, Chen Ping benar-benar tampak hidup. Ketika Master Istana Ketiga melihat Chen Ping, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. "Bagaimana
bagaimana kau meninggalkan lorong hampa itu? Tanya Master Istana Ketiga dengan heran. Tuan Istana Ketiga, siapakah orang ini? Tanya Pangeran Wu. Dia adalah Chen Ping, orang yang menghancurkan rencana kita dan membunuh tetua Sue Wuying. Kata Master Istana Ketiga. Oh, inikah anak laki-lakinya? Mata Pangeran Wu menyipit, tatapannya penuh dengan niat membunuh. Namun, Chen Ping mengabaikan mereka dan menatap Ling Xi dan bertanya, Tuan Istana Keempat, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ling Xi menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan heran, bagaimana kau bisa keluar dari lorong hampa itu? Chen Ping tidak menjawab, tetapi tersenyum tipis, saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah saya menangani situasi saat ini. Setelah mengatakan ini, Chen Ping menatap Master Istana Ketiga dengan tatapan dingin dan dingin. Sebagai Master Istana Ketiga Kuil Dewa, kau berkolusi dengan Istana Dao jahat dan mencoreng nama baik Kuil Dewa. Apa kau tahu dosamu? Master Aula Ketiga tertegun sejenak, lalu mencibir, Chen Ping, kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau berhak mempertanyakan urusan kuil kami? Apa kau mau mati? Karena kau menolak bertobat, aku hanya bisa menghukummu mati sesuai aturan kuil. Chen Ping berkata dengan tenang. Hahaha, apa kau sampai ketakutan di lorong hampa itu? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Master Istana Ketiga tertawa terbahak-bahak. Bahkan Tuan Istana Keempat Ling Xi bukanlah tandingannya, dan Chen Ping, seorang pria yang bahkan belum mencapai negeri dongeng manusia, berani mengatakan bahwa dia dapat membunuhnya. Pangeran Wu menyipitkan matanya dan berkata, sialan. Aku malah bertemu seseorang yang bahkan lebih sombong dariku. Menurut pendapatnya, Chen Ping baru saja mencapai puncak alam abadi duniawi dan bahkan belum mencapai alam abadi manusia. Berani sekali dia mengucapkan kata-kata yang sombong itu, benar-benar suatu yang dilebih-lebihkan. Namun, pada saat ini, hanya Master Istana Keempat Ling Qi yang tahu bahwa kekuatan Chen Ping tumbuh pada kecepatan yang belum pernah didengarnya. Dalam waktu singkat, Chen Ping meningkatkan kekuatannya ke puncak alam abadi bumi, yang lebih cepat dari roket. Ling Xi tahu bahwa dirinya mungkin bukan tandingan Chen Ping sekarang. Berhenti bicara omong kosong, atau kalian berdua akan bersatu. Chen Ping hanya melirik Pangeran Wu dan berkata, Pangeran Wu itu bahkan tidak bisa mengalahkan Ling Xi, jadi dia tidak layak mendapatkan perhatian Chen Ping. Sial! Apa hebatnya dirimu? Pangeran Wu murka dengan sikap menghina Chen Ping dan hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Master Istana Ketiga. Pangeran Wu, serahkan orang sok penting ini padaku. Setelah Master Istana Ketiga selesai berbicara, dia menatap Chen Ping tanpa henti dan berkata, ayo. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chen Ping bisa keluar hidup-hidup dari lorong kehampaan itu, namun dengan kekuatan Chen Ping di alam abadi duniawi, dia masih bisa membunuhnya meski dengan satu tangan di belakang punggungnya. Chen Ping tersenyum tipis, merentangkan telapak tangannya dengan lembut, dan pedang niat perlahan mengembun di tangannya. Sesaat kemudian, sosok Chen Ping menghilang. Untuk berhadapan dengan Master Istana Ketiga, Chen Ping bahkan tidak menggunakan pedang pembunuh naga, melainkan memadatkan pedang dengan niat pedang di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Master Istana Ketiga mengerutkan kening, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, dan penghinaan di wajahnya lenyap dalam sekejap, menjadi hikmat. Mampu memadatkan pedang dengan niat pedang dalam sekejap, apakah kekuatan semacam ini merupakan sesuatu yang dapat dicapai oleh alam abadi bumi? Master Istana Ketiga melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, lalu menekannya dengan kuat. Aura yang kuat menyembur keluar dari telapak tangannya. Desir, cahaya pedang muncul dan langsung menuju ke arah Master Istana Ketiga. Namun, tak lama kemudian, cahaya pedang itu ditekan oleh aura dominan dari Master Istana Ketiga dan berhenti seketika. Chen Ping menggoyangkannya pelan, dan pedang di tangannya langsung mengeluarkan aura pedang yang mengerikan. Ledakan. Dengan suara keras, kepala Istana Ketiga terkejut dan mundur berulang kali.
Ia mundur 100 kaki sebelum sempat menstabilkan tubuhnya. Wow, melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, bahkan mata Lingqi berkilat ngeri. Ia tidak menyangka pertumbuhan kekuatan Chen Ping lebih cepat dari yang dibayangkannya. Wajah Pangeran Wu sangat jelek saat ini. Penghinaannya terhadap Chen Ping barusan berubah menjadi tamparan di wajah, membuat wajahnya memerah. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa Master Istana Ketiga mundur dengan satu gerakan. Kepala Istana Ketiga berhenti dan menatap Chen Ping. Ekspresinya sangat buruk, seolah-olah dia baru saja makan kotoran. Lagi pula, terlalu memalukan untuk dipaksa mundur oleh Chen Ping di depan begitu banyak orang. Namun, hatinya lebih terkejut lagi, karena ia mengenal Chen Ping. Meskipun Chen Ping mampu melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, tidak mudah baginya untuk mengalahkan Master Istana Kelima saat itu. Sudah berapa lama sejak saat itu, dan kini menjadi begitu menakutkan. Itu terlalu jahat. Pada saat ini, Master Istana Kelima, yang berada di antara kerumunan, sedikit gemetar setelah melihat pemandangan ini. Tanpa ragu, ia berbalik dan pergi, menghilang langsung ke dalam kehampaan. Meskipun Master Istana Kelima datang bersama Master Istana Ketiga, dia tidak pernah melangkah maju di antara kerumunan. Alasannya adalah karena ia membuat persiapan untuk kedua skenario tersebut. Jika Master Istana Ketiga menang, dia dapat mengambil alih kendali kuil. Master Istana Ketiga dikalahkan, tetapi selama dia tidak muncul dan secara terbuka mendukung Master Istana Ketiga, dia masih bisa tinggal di kuil. Kini melihat Chen Ping memaksa Master Istana Ketiga mundur dengan satu gerakan, Master Istana Kelima pun melarikan diri tanpa ragu-ragu. Master Istana Kelima pergi dengan sangat rahasia, dan murid-murid Istana Ketiga, termasuk Master Istana Ketiga, tidak memperhatikannya. Namun, Tetua Agung melihatnya. Melihat Master Istana Kelima yang melarikan diri, Tetua Agung sedikit mengangkat sudut mulutnya dengan seringai di wajahnya, "Kau ditakuti oleh Chen Ping. Apa kau lupa keberadaanku?" Meskipun Chen Ping memaksa Master Istana Ketiga mundur dengan satu gerakan, Tetua Agung tidak khawatir. Tidak peduli seberapa kuatnya Chen Ping, dia hanya seorang kultivator kecil di alam abadi bumi dan tidak perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, Chen Ping, setelah memaksa Master Istana Ketiga mundur dengan satu gerakan, tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Sebaliknya, matanya sedikit menyipit, "Aku sebenarnya tidak bisa membunuhmu dengan satu pedang. Sepertinya aku masih perlu berlatih." Selama periode ini, Chen Ping bertarung dengan meteor api di saluran hampa, dan akhirnya mewarisi warisan bintang 10.000 pedang, yang memungkinkan wilayahnya meningkat pesat. Menurut pendapat Chen Ping, dengan kekuatannya, dia bisa membunuh Master Istana Ketiga dengan satu pedang, tetapi dia hanya ditolak, yang membuat Chen Ping sedikit tidak senang. "Sial, kamu terlalu gila." Master Istana Ketiga hampir menjadi gila mendengar kata-kata Chen Ping. Seorang kultivator di alam abadi bumi ingin membunuhnya dengan pedang, yang merupakan sebuah penghinaan baginya. Akan tetapi, sebelum Master Istana Ketiga dapat bergerak, sebuah pedang tiba-tiba muncul dari udara tipis dan terbang ke arahnya. Pedang itu muncul entah dari mana tanpa tanda apapun. Kini, kemanapun pedang Chen Ping diarahkan, ia langsung mengembun menjadi pedang tajam.